Saudara, Indonesia belum memiliki pedoman untuk menghadapi paparan panas ekstrim yang berimbas pada kesehatan masyarakat. Lalu, sejauh mana pemahaman dan kesiapan pemerintah Indonesia terkait dampak perubahan iklim ini? Berikut liputan selengkapnya yang didukung UNICEF dan AJI Indonesia. Proyeksi iklim oleh panel antar pemerintah tentang perubahan iklim telah mengindikasikan bahwa suhu bisa menjadi lebih panas jika emisi terus meningkat. Para ilmuwan telah menyatakan tahun 2024 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat. Menurut WMO, 9 bulan pertama tahun 2024, kenaikan suhu rata-rata global sebesar 1,55 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Sejumlah negara Asia seperti Filipina, India, Malaysia, dan Kamboja tengah berupaya memitigasi fenomena alam ini. Namun, Indonesia belum mengklasifikasikan paparan panas ekstrim sebagai bencana dan menentukan ambang batasnya. Dewasa ini, pemerintah telah menemukan beberapa wilayah yang sudah teridentifikasi mengalami peningkatan suhu panas seperti Medan, Jakarta, dan Surabaya. Meski demikian, belum ada riset mendalam yang dilakukan oleh para ahli. Berdasarkan laporan UNICEF, gelombang panas berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan, terutama pada bayi dan anak-anak. Sepertiga anak-anak di dunia terpapar gelombang panas ekstrim yang berlangsung 4 hingga 7 hari dan suhu 2 derajat Celcius di atas rata-rata setempat selama 15 hari. Sekitar 15 juta anak yang terpapar gelombang panas, dan ini adalah berdasarkan laporan dari kantor regional UNICEF Asia Timur dan Pasifik. Tapi perlu dicatat juga ya, kalau BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu tidak secara resmi mengklasifikasikan gelombang panas. Jadi masih dianggapnya bagian dari panas ekstrim ya kalau di Indonesia. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menjelaskan efek cuaca ekstrim dapat mengancam bayi hingga anak usia sekolah. Dampak dari masalah panas ini pada anak tentu akan lebih besar dibandingkan pada orang dewasa. Kalau kita lihat bahkan bisa menyebabkan kematian langsung nih kalau suhu yang terlalu tinggi ya. Darmawan juga menambahkan faktor polusi udara dapat menurunkan kemampuan adaptif respons pada anak. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran nafas jika tidak segera mendapatkan penanganan, bahkan bisa menyebabkan pneumonia. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan perlindungan anak adalah segala hal untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak mempunyai hak ekologis atau bertumbuh, di mana lingkungan menunjang kesehatan mereka dalam beradaptasi di tengah ancaman perubahan iklim. Kami beranjak ke kota Medan, Sumatera Utara untuk mendengar curahan hati seorang ibu yang anaknya terdampak panas ekstrim. Berawal ketika sang anak menderita batuk disertai demam tinggi hingga kehilangan selera makan pada bulan Maret. Hal ini jadi alasan krusial untuk membawa anaknya berobat. Dokter tak pernah mengira kondisi anaknya terlambat diberikan penanganan medis. Ia menjelaskan sejumlah faktor sehingga anaknya divonis mengidap pneumonia. Jadi faktornya itu ya bisa banyak, mungkin daya tahan tubuhnya lagi lemah gitu. Tapi kalau melihat kondisi saat itu memang di Medan itu kan beberapa bulan terakhir itu kan cuaca itu panas gitu kan. Kadang-kadang di siang hari itu sampai 34 derajat Celcius, matahari terik, terus tiba-tiba panas, tiba-tiba turun hujan, tiba-tiba hujan panas, tiba-tiba sudah mendung gitu kan. Jadi menurut dokternya itu yang menyebabkan tubuhnya itu butuh penyesuaian. Jadi imunnya itu capek bekerja lah gitu. Sebagai negara tropis, Indonesia tidak bisa menghindari dampak panas ekstrim. Kementerian Kesehatan telah berupaya memitigasi dampak terhadap anak khususnya. Puskesmas mengimbau ke masyarakat apabila panas ekstrim
Jangan keluar rumah lah ya kalau tidak diperlukan. Dan perhatikan anak-anak untuk tanda-tanda dehidrasi ya. Tanda dehidrasi biasanya mulutnya kering, terus dia tidak kencing gitu ya. Itu tanda-tanda dehidrasi. Nah, seperti kalau dia di luar, dia otomatis kan nanti panas, kulitnya merah ya. Ya itu kita edukasi ke masyarakat. Erma Yuli Hastin, ahli klimatologi dan perubahan iklim BRIN, menilai untuk melindungi anak diperlukan pedoman yang diatur oleh pemerintah. Pemerintah itu harus menyediakan strukturnya, ya kan? Instrumen kebijakannya, regulasinya, gitu kan, untuk mengantisipasi, dan memang harus banyak inisiatif gitu loh. Setahu saya itu sudah menjadi concern di Asia Tenggara. Temasek misalnya itu sangat agresif gitu ya, mencari cara solusi-solusi gitu yang berasal dari masyarakat. Dia bikin pendanaan ini itu yang menginisiasi apa nih ide-ide untuk meredam atau mengurangi ya kan dampak dari perubahan iklim di semua sektor gitu. Menanggapi hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan telah menghitung kerentanan beberapa wilayah yang terpapar panas ekstrim bersama sejumlah pihak terkait. Kami bekerja sama dengan atau melakukan ini bersama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi ya, dan kabupaten kota, karena mereka yang memiliki akses langsung ke tingkat masyarakat. Yang kedua juga kita memiliki program namanya program kampung iklim atau program komunitas untuk iklim. Nah, ini Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari dampak panas ekstrim. Pekerjaan rumah menanti diselesaikan sembari berlomba dengan krisis iklim yang kian nyata dampaknya. Bicara data, nanar mata melihatnya. Bicara teori, pasti ada jalannya. Otoritas selalu sebut telah berupaya, namun ada korban, miris hati jadinya. Aksi kecil lebih bijak untuk cegah akibatnya. Glenis Oktania dan tim liputan Kompas TV.